Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Mother yang rilis di tahun 2010. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Pagi hari di musim salju, ada seorang wanita yang sedang melihat burung-burung berterbangan di langit. Wanita tersebut ternyata sudah sering melakukan kebiasaannya itu di setiap liburan ya guys ya. Oh iya, nama wanita tadi adalah Nao Susuhara. Keesokan harinya, Nao berangkat kerja. Dan ternyata dia bekerja sebagai seorang guru TK. Kebetulan di hari itu, bebek peliharaan kelasnya mati. Dan Nao menyuruh semua muridnya menulis kata-kata terakhir untuk bebek tersebut. Namun saat semuanya sedang menulis, ada salah satu murid tak ingin mengerjakan tugas yang Nao berikan. Saat Nao bertanya ke anak itu, "Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas?" Si anak lalu menjawab, "Masih hidup saja bebek tak mungkin bisa baca, apalagi setelah ia mati." Mendengar jawaban anak itu, Nao hanya terdiam. 幼児習ってなかったから読めないでしょ。これ書かなきゃダメ。 Oh iya, anak itu bernama Reina Michiki. Sepulang sekolah, Reina berjalan menuju pulang. Di depan pintu, Reina melihat ibunya keluar untuk berangkat bekerja. Saat baru masuk, Reina melihat ada pacar ibunya di dalam, yang dimana pacar ibunya itu sangat pemalas dan tak ingin bekerja sama sekali ya guys ya. こんにちは、浦上さん。 Di malam hari, Nao menaiki kereta untuk menuju ke rumahnya. Di tengah jalan, ia sempat melihat Reina yang sedang memeriksa kotak surat. Namun ia mengabaikannya dan terus berjalan. Merasa sedikit lapar, Nao pun singgah sebentar di kafe. Reina yang melihat gurunya itu masuk ke dalam kafe dari kejauhan, lalu mengikutinya juga. Di dalam, Reina terus mengajak Nao berbicara tentang apa saja. 離れた。先生、カランコロン。 Besoknya, Nao yang sedang mengajar melihat kursi Reina kosong. Saat bertanya ke murid lain tentang mana Reina, muridnya menjawab Reina tadi izin ke ruang UKS. Dan benar saja ketika tiba di ruang UKS, Nao betul melihat Reina. Di situ Nao sempat bertanya ke Reina, "Ada apa denganmu?" Mendengar pertanyaan itu, Reina langsung berkata bahwa ia berjanji tak akan bolos lagi. ではちゃんと勉強します。 手にいくつかあざや傷があったそうです。 Sepulang kerja, Nao diantar oleh temannya menuju pulang ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, ia melihat Reina kembali yang sedang memeriksa kotak surat. Melihat itu, kali ini Nao tidak mengabaikannya lagi. Ia lalu menghampiri Reina dan mengajaknya ikut bersama ke rumah dia. Setibanya di rumah, Nao memasak telur untuk makan malam mereka berdua. Betapa senangnya Reina ketika makan malam bersama dengan gurunya itu ya guys ya. 食べなさい。いただきます。 Di hari itu, Reina membuat ibunya marah. Saking marahnya sampai-sampai ibunya itu memasukkan Reina ke dalam plastik, lalu dibuang ke tempat sampah. Di saat bersamaan, Nao sedang ingin mengembalikan barang Reina yang ketinggalan kemarin di rumahnya, sewaktu mereka makan malam berdua. Akan tetapi, betapa kagetnya Nao ketika mendapatkan Reina ada di dalam plastik bersama tumpukan sampah. Tak tega melihat Reina yang seperti itu, Nao lalu membawanya ke rumah dia. Beberapa saat kemudian, Reina terbangun dan tiba-tiba ia berkata ke Nao bahwa dirinya ingin tinggal saja di panti asuhan. Mendengar perkataan itu dari Reina, membuat Nao hanya bisa meneteskan air mata ya guys ya.
Keesokan harinya, Nao mengajak Reina bersantai di tepi pantai. Saat sedang asik berbicara, ada burung-burung yang berterbangan tepat di atas mereka. Melihat itu, Reina kemudian berlari dan berteriak, "Bawa aku pergi." Nao yang melihat dan mendengar itu, lalu memeluk Reina dari belakang sembari berkata, "Aku akan membawamu pergi dan menjadi ibumu." Mendengar perkataan Nao membuat Reina sangat senang, sampai-sampai ia meneteskan air mata juga. あなたのお母さんになろうと思う。 Setelah Reina menyetujui semua rencana Nao, besoknya mereka pun berencana meninggalkan kota yang sekarang untuk memulai kehidupan di kota yang baru, di mana tak ada seorang pun yang mengenali mereka berdua. Dilaporkan hilang oleh orang terdekatnya, beberapa hari kemudian ada reporter yang datang ke sekolah untuk meminta beberapa petunjuk. Tapi saat tiba di lokasi, reporter itu sangat sulit mendapatkan apa yang ia inginkan, karena ada beberapa guru yang tak ingin memberikan informasi. ました。取材は鈴原直。 Nama reporter itu adalah Shunsuke. Setibanya di kota tujuan, Nao dan Reina berjalan dengan sangat hati-hati, sambil memperhatikan keadaan sekitar. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nao terlebih dahulu mengganti nama Reina menjadi Sugumi, agar tak ada satupun orang yang mengenali mereka. 私もお母さんであなたはつぐみ。親子のふり。 Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Sugumi menarik Nao sambil berkata perutnya sakit dan ingin ke toilet. Dikarenakan kunci toiletnya rusak, Sugumi meminta Nao untuk menemaninya. Keluar dari toilet, Nao baru menyadari bahwa ia lupa mengambil tasnya tadi di luar. Menyadari itu, Nao pun langsung berlari untuk mengambil tasnya. Namun sial, ia tak melihat tasnya lagi di tempat terakhir ia menyimpannya. Nao yang panik tasnya hilang, mencoba untuk mencari. Ingin bertanya ke Pak Polisi, ia juga tak berani. Karena ia sedang dalam misi melarikan diri bersama Sugumi, dengan tujuan memulai hidup baru ya guys ya. Kehilangan tas membuat Nao sangat kebingungan, karena secara bersamaan pula uangnya hilang. Di saat itu juga, Nao memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dulunya ia dirawat sewaktu masih kecil. Tempat yang dimaksud Nao itu adalah tempat penitipan anak. 大丈夫。大丈夫。ボランティアで。 Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba. Di depan ia melihat orang tua yang sedang bermain ayunan. Ternyata orang tua itu adalah orang yang dulunya mengasuh Nao sewaktu ia masih kecil. Betapa sedih dan terharunya Nao ketika bertemu kembali dengan orang yang dulu merawatnya itu ya guys ya. このネズミチュウスケっていうの？あ、すごい。 Di sisi lain, ibu kandung dan ibu tiri Nao sedang bertemu. Si ibu tiri ini telah mengetahui bahwa Nao sekarang berada di Tokyo. Ia juga memperingati si ibu kandung agar tidak menemui Nao. Mendengar perkataan itu, si ibu kandung hanya bisa berkata siap. なおさんにはちょっとも会いに行ったり。なおのことはあなたと私だけの秘密。 Sementara itu, Nao berencana untuk bertemu ibu tirinya dengan tujuan meminjam sejumlah uang. Sebelum lanjut berjalan, ia menyuruh Sugumi menunggunya sebentar di toko mainan. Di tengah jalan, Nao tanpa sengaja
berpapasan dengan ibu kandungnya. Namun Nao sama sekali tak mengenali wajah ibu kandungnya itu karena mereka telah terpisah sejak kecil. Akan tetapi, ternyata si ibu kandung itu masih tetap mengenali wajah Nao ya guys ya. Betapa kagetnya dia saat melihat ada seorang anak yang memanggil Nao dengan sebutan ibu dari kejauhan. Penasaran dengan anak itu, si ibu kandung terus mengikutinya masuk ke dalam toko. Di dalam ia hanya berfokus untuk memperhatikan Sugumi. Saat Sugumi tiba-tiba berbalik, ia menjadi panik, kemudian menabrak tumpukan mainan hingga terjatuh. Sugumi yang melihat itu langsung membantunya memperbaiki tumpukan mainan yang jatuh tadi. Mendapat telepon dari Nao, si ibu tiri sangat senang dan bergegas menghampiri Nao, kemudian memeluknya. Di situ Nao langsung to the point mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam sejumlah uang. Mendengar perkataan Nao, si ibu tiri tanpa berpikir panjang lalu memberikan sejumlah uang yang Nao inginkan itu ya guys ya. 貸さないわよ。親足りるかな。 Di sisi lain, toko boneka yang ditempati Sugumi tadi ternyata ingin melakukan pemeriksaan dan harus tutup sementara waktu. Mendengar pemberitahuan tentang itu sebelumnya, Sugumi lalu bergegas meminjam selembar kertas dan pensil. Kemudian ia menulis beberapa kata, yang intinya memberitahukan informasi ke Nao bahwa dirinya sedang berada di perpustakaan untuk saat ini. Berkat selembar kertas yang tadi Sugumi tulis, tak lama kemudian Nao datang menjemputnya di perpustakaan. トイレへ行ったらマリさんに話しかけられつぐみ Di lain waktu, si ibu kandung sedang berobat di RS. Ternyata dirinya telah divonis baru-baru ini menderita penyakit yang sangat parah ya guys ya. Yang membuat hidupnya di dunia ini tak akan lama lagi. 意外わかります？ 私はこのままで 別に私も信じてるわけじゃ。 Sebelum berangkat bekerja, Nao menyuruh Sugumi untuk menunggunya di kamar saja sampai ia pulang. Tak lama Nao pergi, Sugumi keluar kamar karena ia tak betah sendirian. Saat lagi asik bermain, Sugumi merasakan demam di tubuhnya. Untung ada si ibu kandung yang menemaninya kemudian membawa Sugumi ke rumah dia untuk dirawat. Sepulang kerja, Nao yang panik langsung bergegas mencari Sugumi ke rumah si ibu kandung. Setibanya di sana, mereka berdua terus bercerita tentang masa lalu. お実家とかは望月さん Mendapatkan informasi bahwa si ibu kandung telah bertemu dengan Nao, si ibu tiri pun langsung menghampirinya. Baru tiba, ia lalu memarahi si ibu kandung terus-menerus. Si ibu kandung yang dimarahi hanya bisa terdiam lesu tanpa ada kata-kata ya guys ya. 名乗ったの。 Singkat cerita, Nao akhirnya ditangkap atas tuduhan menculik anak. Sementara ia ditahan, Reina dimasukkan ke tempat penitipan anak. Di sana Reina memiliki banyak teman dan dirawat dengan sangat baik. Di sisi lain, Nao yang sedang ditahan terus memikirkan Reina di setiap malam. Beberapa bulan kemudian, Nao telah bebas dan kini ia tinggal di rumah ibu tirinya. Saat dirinya sedang mengenang masa-masa indah bersama Reina, Shunsuke datang membawa kabar gembira. Kabar itu berupa ia kemarin sempat ke tempat Reina dan melihat Reina baik-baik saja di sana. Ia juga merekam beberapa momen Reina yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya.
Betapa senangnya dan bahagianya Nao ketika melihat rekaman itu di TV ya guys ya. 忘れたんだから。 Setelah menonton rekaman bersama, di malam itu, ibu tiri Nao menghampirinya untuk memberitahu ke Nao bahwa ibu kandungnya sekarang sedang sakit dan berada di RS. Mendengar itu, Nao sangat sedih. Besoknya ia lalu menjenguk ibu kandungnya itu. Setibanya di sana, Nao berbicara panjang lebar dengan ibunya. Oh iya, di situ juga Nao telah mengetahui bahwa ibu itu adalah ibu kandungnya sendiri. 夜までいる。 Sepulang dari RS, Nao mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenal, dan ternyata yang menelponnya itu adalah Reina. Betapa senangnya Nao ketika bisa berbicara kembali dengan Reina ya guys ya. Di situ mereka berdua terus saja berbasa-basi. Namun di akhir pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba Reina meminta Nao untuk menjemputnya di tempat penitipan anak. Nao yang mendengar permintaan Reina langsung meneteskan air mata karenanya. でもね、待ってた。いつ迎えに来るの？ Beberapa hari kemudian, Nao bersama ibunya telah diizinkan pulang oleh dokter. Saat sedang membersihkan rumah, tiba-tiba Reina muncul di hadapannya. Baru tiba, Reina langsung menceritakan perjalanannya hingga bisa tiba di rumah Nao. Nao yang mendengar cerita Reina sangat takut bercampur senang ya guys ya. ここにいるの。ね、上白町からバス。お母さん。 Naik ke atas, Reina langsung memeluk ibu Nao. Betapa senangnya mereka semua ketika berkumpul bersama. Di situ mereka memasak dan setelah semua makanan telah siap, mereka pun makan bersama sambil berbincang-bincang tentang segalanya. 80点。大丈夫？ Sehabis makan, tak lama kemudian semua keluarga tiri Nao datang untuk berkunjung. Betapa senangnya Reina kembali ketika melihat lebih banyak keluarga yang datang ya guys ya. Saat sedang asik makan sambil berbicara, salah satu dari mereka menyarankan untuk berfoto. 僕食べました。あらな、お母さん。 Keesokannya di pagi hari, Reina sedikit bingung karena tak biasanya ibu kandung Nao itu belum terbangun hingga jam segini. Saat Reina mencoba membangunkannya, ibu Nao sama sekali tak merespon apa-apa, dan ternyata itu semua karena ia telah meninggal dunia. おっかりさん、まだ寝てるよ。おっかり。 Setelah mendapatkan informasi dari Nao bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia, si ibu tirinya itu langsung bergegas menuju ke rumah Nao untuk melayat. Sebelum mengantarkan Reina kembali ke tempat penitipan anak, Nao terlebih dahulu berpamitan di depan ibunya yang telah meninggal, sambil meneteskan air mata. Tak lama kemudian, setelah Nao berpamitan, mereka berdua pun menuju ke tempat penitipan anak dengan menaiki bus. Sebelum mereka berpisah, Nao memberi Reina sebuah surat, yang dimana surat itu hanya bisa dia buka setelah berumur 20 tahun. Betapa sedihnya mereka berdua ketika harus berpisah dalam waktu yang cukup lama ya guys ya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Mother. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.